Episode kali ini, kita akan diperlihatkan sebuah fakta sebenarnya tentang apa yang sedang dialami oleh beberapa orang di episode kemarin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, let's go. Awal episode dibuka dengan seorang perawat jenazah bernama Huang Sok-hui dan partnernya. Mereka tengah mendapat tugas untuk mengurus seorang jenazah yang hendak dimakamkan. Berhubung peti yang akan digunakan terdapat kerusakan, alhasil jenazah hanya dipakaikan kain kafan dan sementara akan diletakkan pada kamar mayat. 먼저 수위 입혀서 안식실에 모시고 발인 날 다른 관으로 모시자. 네, 알겠습니다. Saat tengah membersihkan tubuh jenazah, partner Pak Huang dikejutkan oleh suara dari tubuh jenazah. Sontak saja, dia kaget dan merasa jika jenazah itu belum meninggal. Guna menenangkan partnernya yang terkejut dan ketakutan, Pak Huang beralasan jika suara yang berasal dari jenazah itu dihasilkan oleh gas yang keluar dari tubuh jenazah. Pak Huang kemudian menyuruh partnernya untuk keluar mencari udara segar agar menghilangkan rasa takut serta menenangkan pikirannya. Setelah dirasa partnernya sudah tenang, Pak Huang melanjutkan mengurus jenazah tersebut. Dimulai dengan menambah kapas di mulut jenazah, kemudian memakaikan kain kafan. Lalu, saat tengah memotong kuku, tiba-tiba saja jenazah itu berbicara. Jenazah itu pun menanyakan apakah dirinya sudah meninggal. Pertanyaan itu pun diiyakan oleh Pak Huang. Seakan belum bisa menerima nasibnya yang harus meninggal, jenazah itu pun berulang kali menolak menerima takdir itu. Namun, Pak Huang memberikan pengertian jika bagaimanapun ia harus melepaskan semua penyesalannya di dunia, serta meninggalkan kerabatnya dan beristirahat dengan tenang. Pak Huang kembali menenangkan jenazah itu dengan mengatakan jika ia akan segera menuju tempat yang lebih terang dan beristirahat dengan tenang. Dan saat di tempat itu, ia akan melupakan dunia ini sepenuhnya. Dan ternyata jenazah itu adalah ibunya Hyunju yang hanya bisa menangis di dalam ruang mayat karena harus meninggalkan Hyunju dan keluarganya. Saat tengah menuju ruang kerjanya melalui lift, Kwon menyadari ada seseorang yang ikut bersamanya. Kemudian, kita diperkenalkan karakter bernama Oh Seung-won. Di dalam lift, nampaknya Kwon sudah menyadari siapa pria tua itu sebenarnya. Dia memberanikan diri untuk bertanya, landai mana yang ia tuju, dan kenapa dia hendak ke sana. Karena kebetulan Kwon bekerja di tempat itu. Pak Oh pun menjawab jika dia ingin ke lantai 8 di mana orang-orang dari korban kecelakaan tengah dirawat. Kwon menjelaskan jika di lantai 8 hanya ada ICU dan pengunjung dilarang masuk pada malam hari. Pak Oh kembali bertanya apakah para pasien itu akan tersadar, namun Kwon tidak bisa memastikan karena kondisi mereka semua kritis. Semuanya tergantung pada tekad pasien untuk bisa kembali hidup. 환자분들 의지에 달렸죠. Tiba-tiba muncul air yang mengalir deras dari tubuh Pak Oh yang sedang menangis. Kwon pun panik melihat debit air yang terus bertambah dan meminta Pak Oh untuk berhenti. 아저씨 그만하세요. 아저씨 제발요. Saat sebelum hampir tenggelam oleh air, Kwon tersadar kembali oleh realitanya akibat suara pintu lift yang terbuka. Ia pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Di toko lampu, Sun Sik masih sibuk mencari keberadaan Kim Sang Hun yang menghilang begitu saja saat melalui jalan di toko itu. Sun Sik juga menjelaskan jika terdapat keanehan pada bola mata Kim Sang Hun yang menyerupai mata kucing. Saat sedang berbincang itu, tiba-tiba saja mata Sun Sik melewat begitu saja, hingga membuat Pak Jung yang melihatnya heran. Ketika akan meninggalkan toko itu, Pak Jung mencegah Sun Sik untuk pergi dan menyuruhnya agar meneduh sebentar di toko itu hingga hujannya mereda.
Di rumah sakit, para perawat disibukkan oleh kedatangan pasien kecelakaan lalu lintas yang baru. Para suster mengeluh oleh banyaknya pasien yang berdatangan akibat kecelakaan besar akhir-akhir ini, hingga membuat ruang ICU rumah sakit menjadi penuh dan terpaksa sebagian harus ditaruh di bangsal satu. Bu Heo menyuruh para suster untuk memindahkan pecandu alkohol itu ke bangsal umum apabila nanti kondisinya telah membaik dan obat penenangnya pun telah habis. Bu Heo yang melihat suster-suster itu cemberut dan kelelahan, akhirnya menyuruh mereka untuk beristirahat saja. Hal itu pun membuat mereka senang. Lalu, Kwon yang masih di ruangan ICU mendekati Bu Heo untuk memohon agar ia yang akan mengurus pemindahan pasien pecandu alkohol. Kwon beralasan jika ia ingin berbincang-bincang sedikit kepadanya. 저 옛날에 음주운전 차량에 사고 당했었잖아요. Bu Heo memperingati Kwon untuk tidak membahas masalah pribadinya dengan pasien, lalu dia pun membolehkan Kwon untuk mengurus kepindahan pecandu alkohol itu. Ketika di perjalanan pulang, Hyunju berpapasan dengan Lee yang menanyakan tentang Hyunju yang bisa melihatnya. Lee juga menanyakan Hyunju yang terlihat sering membeli lampu di toko Pak Jung. Hyunju juga beralasan jika ia hanya membelikan pesanan ibunya. Saat hendak pulang, Lee pun berpesan ke Hyunju agar berhati-hati di perjalanan. Kembali ke rumah sakit, Kwon mengantarkan pecandu alkohol itu ke ruang bangsal 1 sambil berbincang-bincang terkait kondisinya. Sesampainya di dalam kamar, Kwon memberitahukan jika dia melihat apa yang dilihat oleh pecandu itu. 나도 봤어요. Si pecandu pun bingung, lalu Kwon menunjukkan bekas luka di kepalanya yang didapatkan akibat kecelakaan mobil dan harus berakhir di ICU. Kwon menjelaskan jika saat itu dirinya mengalami koma yang membuatnya diambang antara hidup atau mati. Di alam bawah sadarnya, Kwon mengalami hal serupa yang dialami oleh si pecandu. Saat tersadar, Kwon kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Sejak itulah Kwon bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata. Si pecandu bertanya tentang siapa yang dilihatnya. Kwon menjelaskan jika sosok yang dilihatnya mungkin manusia atau mungkin juga bukan manusia. Terkadang Kwon juga tidak bisa membedakan mereka, namun saat melihatnya dengan cermat, maka akan bisa membedakannya. Dia bertanya lagi, bagaimana wujud mereka? Kwon tidak bisa menjelaskan spesifik karena mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Namun, sosok yang dilihat si pecandu ketika delirium adalah sosok orang yang berada di ambang antara hidup dan mati. 영안실이 어디예요? 나도 뒤늦게 알았어요. Lalu, kita diperlihatkan Kwon yang tengah membersihkan pasir di kuping Pak Tot. Dirinya dikubur hidup-hidup akibat hutang-hutang yang tidak dilunasi. Alasan kenapa Pak Tot terlihat kotor dan muncul pasir dari sela telinganya saat di dunia hidup dan mati, karena ketika di dunia nyata, dirinya dikubur hidup-hidup. Kwon mengusahakan sebisanya untuk membuat tekad Pak Tot kembali menyala. Di saat dirinya merasa ingin menyerah, hal ini yang juga pernah dialami olehnya, di mana saat dia merasa ingin menyerah, namun Bu Heo memberinya tekad untuk hidup. 근데 그때 저한테 의지를 불어넣어준 사람이 있었어요. Hal itulah yang ingin ia lakukan seperti apa yang pernah Bu Heo lakukan kepadanya saat mengalami koma. 그래도 힘내세요. 힘내요. Dalam perjalanannya menuju rumah, Hyunju dikagetkan oleh suara Pyo. Ia menanyakan tentang kehadiran anjing di sekitar komplek itu. Sejak pertemuannya dengan Hyewon, membuat Hyunju lebih berhati-hati jika bertemu orang lain dan selalu mengingat perkataan dari Pak Jung. Sembari ketakutan, Hyunju mengeluarkan senter untuk mengamati dan memastikan sosok Pyo di hadapannya. Setelah menyadari hal aneh dari diri Pyo, Hyunju berpura-pura untuk pulang karena ibunya. Di rumah sakit, dokter mengecek keadaan salah satu pasien.
Dan Pak Dokter kagum dengan pasien itu yang masih bertahan padahal sudah diambang kematian berkali-kali. Pak Dokter juga heran bagaimana pasien itu bisa terus bertahan dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk hidup. Tiba-tiba ada suara seorang wanita yang sedang menangis sembari mengamati pasien tadi. Di sini hanya Kwon sajalah yang menyadari kehadiran wanita itu. Saat para dokter dan perawat tengah kebingungan dari mana tekad pasien itu berasal, Kwon menjawab jika mungkin saja tekad itu berasal dari orang lain. Lalu kita diperlihatkan kembali orang-orang di episode sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan sebuah fakta jika orang-orang yang kita lihat di episode 1, 2, dan 3 adalah para pasien koma yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun hanya diperlihatkan 6 saja. Lalu bagaimana dengan Hyunju, Bu Hyewon, dan Lee, serta Pak Jung? Apakah mereka juga pasien yang sedang mengalami koma? Sesampainya di rumah, Hyunju mengadu pada ibunya tentang kejadian aneh yang dialami. Ia juga meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa membawakan bola lampu pesanannya. Hyunju lalu memeluk ibunya dan berjanji akan membelikan bola esok hari. Ibu Hyunju terdiam tanpa kata yang membuat Hyunju mengira jika ibunya marah, serta bau harum yang keluar dari tubuh ibunya. Padahal di dunia nyata, mulut ibu Hyunju sudah disumpal busa dan ditutup, yang membuatnya tidak bisa berbicara lagi di dunia antara hidup dan mati. Dan juga, ibu Hyunju sudah dimasukkan ke dalam peti mati dengan hiasan bunga di tepiannya. Ia pun hanya bisa bersedih karena akan meninggalkan putrinya itu. Lalu muncul Lee yang sudah di depan dan sedang mengamati kediaman rumah Hyunju. Ia penasaran dengan kebersamaan yang dimiliki oleh Hyunju dan juga ibunya.